Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji tasyakur kita panjatkan kepada Allah Rabb yang maha ghafur. Salawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, pada kesempatan video kali ini kita akan membicarakan tentang orang tua kita. Orang tua yang dianggap bijaksana, berilmu, adiluhung, yaitu beliau Syekh Abuya Said Aqil Siraj, ahli agama, mantan ketua PBNU, profesor, dan sudah dimaklumi, sudah masyhur kepopulerannya dan kebijaksanaannya. Ditambah lagi beliau sudah sepuh sekarang. Tentu saja beliau adalah tempat bertanya, tempat bercerita, bahkan curhat. Dan untuk masalah gonjang-ganjing nasab ini, salah satu yang menjadi tempat mengadu para pejuang nasab ini, baik itu yang meminta pendapat kejelasan tentang putusnya nasab Ba'alawi, dalam hal ini dimotori oleh Kiai Haji Imaduddin, maupun yang bercerita atau mengadu masalah perjuangan menyambungkan nasab Wali Songo, dalam hal ini Kiai Tubagus Mugi Nur Fadil. Maka Kiai Said sejauh ini merupakan orang tua yang bijaksana. Jadi tidak seperti punggawa-punggawa NU lain, semisal Gus Yahya atau Buya Yahya atau Gus Miftah, Kiai Khalil Nafis. Kiai Said Aqil Siraj lebih bijaksana dan bisa mencerna, bisa berkomentar, bisa beropini yang mendamaikan semua orang. Termasuk pada kesempatan kemarin ketika didatangi oleh tim dari Wali Songo, tim dari pejuang nasab Wali Songo, yaitu Tubagus Nur Fadil dari Kesultanan Banten, maka Kiai Said Aqil Siraj meresponnya dengan positif. Bahkan beliau bersikap netral bahwa ini adalah ilmiah, silahkan dibantah dengan ilmiah tanpa marah-marah. Itu menunjukkan kenetralan beliau. Maka Tubagus Nur Fadil akhirnya mengungkapkan data-data dan fakta tentang Wali Songo kepada beliau. Salah satu di antaranya adalah curhat tentang ditolaknya keluarga atau nasab Wali Songo oleh pihak Ba'alawi atau Rabithah Alawiyah dengan alasan tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam kaidah nasab sesuai kriteria Rabithah Alawiyah atau Ba'alawi. Maka ini pun diadukan kepada Kiai Said Aqil Siraj. Kemudian diceritakan pula tentang pengambilan data-data dari sumber lain di luar Ba'alawi, karena tadi sudah ditolak itu. Maka ditemukan satu ketersambungan lewat jalur lain, yaitu Musa Al-Kazim yang menyambung ke kakaknya Imam Al-Uraidi, bukan ke Imam Al-Uraidi. Maka beliau pun mengiyakan bahwa akhirnya Wali Songo itu tidak melalui Ba'alawi, tidak nyambung dengan dengan klan Ba'alawi untuk sampai ke jalur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun penerimaan Kiai Said Aqil Siraj ini belum memutus, karena beliau hanya menengahi. Jadi ketika ditanya apakah dengan data ini Anda yakin bahwa Wali Songo tidak tersambung lewat Ba'alawi, beliau mengatakan itu baru penelitian.
Termasuk diantaranya tesis Kiai Haji Imaduddin pun masih penelitian. Ya, bagaimana melihat data-data yang disampaikan ke Bagus Fadil? Ya, ini namanya juga masih dalam rangka penelitian. Belum bisa kita 100% kita putuskan. Hanya ini kan Bagus ini berjuang mengambil kesimpulan dari dirosahnya, dari analisisnya, yang tadi kesimpulannya bahwa Wali Songo bukan dari Ba'alawi, muasalnya. Maka secara tidak langsung Abuya Said Aqil Siraj mengharapkan adanya bahsul masail, karena dua-duanya masih penelitian, baik menyatakan putusnya nasab Ba'alawi maupun menyatakan tersambungnya nasab Wali Songo, apakah lewat jalur Ba'alawi ataukah lewat jalur luar Ba'alawi. Dua-duanya masih merupakan penelitian, kata Kiai Haji Said Aqil Siraj. Dan ini jawaban yang bijaksana. Termasuk ketika pada haul Wali Songo beliau masih memegang data lama, ada ketersambungan Wali Songo lewat jalur Sunan Gunung Jati ke Asmat Khan ke Ba'alawi. Itu data lama beliau. Ini juga diakui oleh Tubagus Nur Fadil bahwa dalam manuskrip, dalam data-data yang beliau teliti, memang ada menyebutkan dari jalur Asmat Khan ini. Tetapi ketika diteliti lagi dengan seksama, binnya itu ternyata bin Musa atau Al-Qasim. Maka bisa disimpulkan Al-Qasim inilah kepada Musa Al-Kadzim. Dan kita coba cek juga data yang merupakan data Cirebon, Carita Purwaka Caruban Nagari, ini merupakan terjemahnya. Karena kalau manuskrip aslinya ada di Museum Sri Baduga Bandung. Naskah aslinya dari awal abad 18 tahun 1720. Data ini yang dinyatakan sebagai versi data yang penguat bahwasanya Sunan Gunung Jati keturunan jalur Asmakan Ba'alawi. Nah, setelah kami teliti di sini, ternyata memang ada indikasi gado-gado atau tercampur aduk data. Nah, kenapa demikian? Karena memang meskipun data ini mencatat tentang masalah tokoh-tokoh yang terindikasi Ba'alawi, misalkan Abdul Malik, Baidillah, Ahmad, tapi yang menarik dalam data ini, nama anaknya Imam Ja'far As-Shadiq itu tidaklah Ali Raidi tercatatnya. Ternyata tercatatnya adalah nama Qasim Al-Malik. Nah, Qasim ini malah lebih dekat dengan gelar Musa Al-Kazim dibandingkan Ali Raidi. Karena kalau Ali Raidi dalam sejarah kita tidak ada punya gelar Qasim atau Qasim, nggak ada. Jadi ternyata dalam data Cirebon yang menggunakan versi Ba'alawi sekalipun, ternyata ada percampuran aduk di mana dalam data atas lebih dekat dengan jalur Musa Al-Kazim ternyata. Intinya Wali Sembilan, Wali Songo bukan keturunan Ba'alawi. Inilah penelitian yang tidak perlu dihebohkan, dan kita sebagai orang yang mempercayai penelitian ini untuk sementara dari kalangan dzurriyyah Wali Songo, pertama memegang penelitian Kiai Haji Imaduddin bahwa nasab Ba'alawi terputus kepada Kanjeng Nabi. Yang kedua, menyatakan bahwa nasab Wali Songo tersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu lewat jalur Musa Al-Kadzim, tidak melalui jalur Ba'alawi. Maka dari pendukung Terah Wali Songo sudah memegang dua kesimpulan ini, dan bisa saja untuk menetapkan keputusannya harus melalui bahsul masail, it's okay, itu yang ditunggu. Tetapi kalaupun tidak, maka dua kesimpulan ini tetap dipegang. Begitu juga untuk para pendukung Ba'alawi dengan berpegang pada catatan lama dan tidak tergoyahkan atau mengabaikan penelitian Kiai Haji Imaduddin, maka mereka boleh memegang catatan lama atau keyakinan lama sebagai dzurriyyah Nabi. Karena ini bersifat kepercayaan masing-masing, maka hargailah kepercayaan masing-masing, keyakinan masing-masing. Silahkan bagi mereka yang masih terombang-ambing, silahkan memilih percaya yang mana, yakin yang mana.
Tetapi ketika sudah ada lembaga yang menetapkan, entah itu PBNU dengan bahsul masailnya, atau Kemenag dengan undang-undangnya, atau tes DNA dan lain sebagainya, maka mulai hari itu kita harus bisa menerima apapun yang diputuskan oleh lembaga. Tapi sejauh ini masih orang per orang, kita dibolehkan untuk memegang keyakinan masing-masing. Mereka yang mendakwahkan atau mengkampanyekan Ba'alawi bukan nasab Rasulullah, silahkan untuk memberi pencerahan kepada orang-orang masyarakat, dan mereka yang gigih mempertahankan juga silahkan. Tergantung orang atau masyarakat lebih mempercayai yang mana, sambil menunggu ada putusan yang tetap dari PBNU atau dari Kemenag. Demikian cara kita mengambil sikap. Jadi intinya adalah urusan nasab ini jangan digeneralisir, dikebiah-uyah untuk memburukkan semua habaib, karena urusan nasab ini adalah ilmiah. Sementara perilaku-perilaku habaib itu masing-masing, dan kita fokus untuk mengkritik para habaib yang kurang baik itu. Adapun yang baik kita tetap menghormatinya. Demikian, mudah-mudahan bisa menjadi kesadaran kita bersama untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.